Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Karena Alkitab sudah berkata Ia adalah Tuhan dan Dia adalah Juru Selamat. Dan bahkan Alkitab dalam Yohanes 13, Dia adalah Guru dan sekaligus Tuhan. Haleluya, mantap! Ya, malam hari ini rilekskan hati kita, pikiran kita ketika kita beristirahat, dan rilekskan juga telinga kita untuk mendengarkan firman Allah. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih firman-Mu, biar kami disebut orang-orang yang bahagia dan orang-orang bersuka cita. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Dan malam ini adalah malam terakhir tentang Makari. Dan saya akan melanjutkan di pasal yang ke-12. Herete kei agalioste otio mistos imon polis en tis uranis. Dari kata uranion ya. Uranos ya, dari kata Uranos. Aptos gar edixan tus propitas tus pro imon ya. Puji nama Tuhan. Jadi dikatakan bergembiralah, bersukacitalah ya, karena kalau kita dianiaya karena nama Yesus. Herete itu adalah sesuatu yang timbul dari hati ya, dari sukacita yang besar. Kadang-kadang kalau kita mengalami aniaya, yang ada hanya tangisan. Kenapa? Why Lord? Why me? Why me? Why me? Kenapa aku? Kenapa bukan orang lain? Kenapa aku harus menderita Tuhan? Aku sudah ini, aku sudah itu. Seperti jeritan orang-orang Hamas yang menderita hari-hari ini. Mungkin itu cocoklah sama mereka. Mereka katakan kami kepada Hamas, kami menderita bukan karena Israel, tapi kami menderita karena kamu yang menyerang duluan. Dan itu fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Saya tidak sedang memihak siapapun, tapi saya mau katakan sebagai anak bangsa, mari kita tidak berlebih-lebihan. Kalau mau jadi juru selamat, datang ke saya. Jangan provokasi orang lain seperti Abdul Somad memprovokasi orang-orang Medan. Saya orang Medan. Saya asli putra Batak. Kok enak-enaknya dia memprovokasi? Seharusnya sebagai tokoh agama, biarkan di sana terjadi perang, himbau untuk berbuat sesuatu. Jauh lebih baik daripada harus jihad. Saya sebagai putra Batak, saya sangat menentang keras hal-hal yang seperti itu. Saya sudah cerita kemarin itu bagaimana berbahagialah orang yang membawa kabar damai itu, yaitu Irinopios ya, dari kata Irini ya. Pembawa damai, bukan pembawa kehancuran. Ini mereka menderita, mereka mengalami kesusahan. Saya sudah pernah mengalami masa-masa yang sulit, tapi saya tidak pernah mengutuki orang, tidak pernah membalas dengan kejahatan yang mereka lakukan. Tuhan cukup menjadi pembalas. Kalau Tuhan itu hidup, kenapa kita harus menjadi pembela Tuhan? Memangnya kita lebih kuat dari Tuhan? Memangnya kita lebih kuat dari Allah itu? Kita ini ciptaannya. Dan sebagai orang percaya, saya bersyukur Allah saya yang saya sembah, Yesus Kristus, tidak pernah mengajari saya untuk membela dia. Saya yang harus minta pembelaan daripada dia. Kita yang harus minta pembelaan daripada dia. Kalau diperlakukan tidak, berdoa. Pasang lutut.
Tidak bisa dengan kata-kata pasang dengan lutut kita. Itu sebabnya pentingnya kita kalau dianiaya oleh karena kebenaran, oleh karena pribadi Yesus ada dalam hidup kita. Nggak perlu bersungut-sungut, nggak perlu marah. Kata firman Allah dikatakan dengan jelas herete dalam hidup kita. Lalu kemudian agalio me. Ya ini kadang-kala bangsa apa ini, orang Yunani ini dalam satu apa berapa hurufnya panjang-panjang. Kalau Indonesia kan paling banyak 4 silabal. Orang Yunani itu bisa 8 sampai sulit ngomongnya. Tetapi ya kita harus belajar. Ya, jadi saya mau katakan kepada kita, kalau engkau mengalami aniaya karena nama Yesus, dicaci oleh karena nama Yesus, bersukacitalah. Berikan sukacita yang mengalir dari hati. Seperti yang saya alami, saya seringkali mengatakan ini kenapa? Ketika saya mengalami aniaya, saya tidur bisa dengan nyenyak, istri saya tidak bisa. Jam 4 mau bangun pagi, istri saya masih menangis. Dia bilang sama saya, apakah nggak memikirkan tentang apa yang sudah diambil, dijarah oleh orang? Saya katakan satu hal yang tidak bisa diambil dari saya, yaitu Yesus. Jadi kalau saya menderita karena nama Yesus, dia berikan saya kekuatan. Tidur pun dengan pulas, dengan damai yang dari Tuhan. Karena apa? Sukacita Allah itu akan mengalir dari setiap orang-orang yang percaya. Di mana letak iman kita itu pentingnya. Apakah kepada harta benda ataukah kepada Yesus? Ketika kita letakkan iman kita kepada harta benda, maka saya bisa pastikan ketika Anda menderita, dijarah oleh orang, Anda akan stres. Tapi kalau Anda letakkan kepada Yesus, diambil. Oh terima kasih Tuhan. Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pulang. Haleluya, mantap. Karena apa? Harta semua yang kita miliki, kalaupun full kita lengkap, semua di dalam rumah kita, ketika kita pulang, semua akan tertinggal. Tidak ada satupun yang kita bisa bawa, terkecuali orang-orang. Kalau kita mungkin hanya sepatu, jas mungkin, atau yang dianugerahkan oleh anak cucu kita mungkin. Kalau yang lain mungkin hanya kain kapan dan lain sebagainya. Nggak ada yang kita bawa pulang. Jadi kalau kita memiliki sukacita yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita, dan pertahankan itu. Kalau Tuhan katakan bersukacita, kalau Tuhan katakan makari, itu karena engkau ingin mengalami makarinya Tuhan dan heretenya Tuhan. Yang satu ini panjangnya luar biasa, heretenya Tuhan. Lalu kemudian agalio me, ya. Lalu sebagai ganjaran dikatakan itu mistos, itu ganjaran atau upah. Itu dikatakan tadi mistos imon polis entis uranis. Jadi kita mendapat upah yang besar. Poli itu banyak, sangat ya. Ya, kalau dibilang poli itu sangat banyak. Jadi kita mendapat upah yang sangat banyak dari Tuhan. Karena dia ingatkan juga kalau nabi-nabi sebelumnya mengalami aniaya, kalau kita mengalami aniaya, itu bukan karena kita terlebih dahulu, sudah ada yang lebih dahulu. Dan itu sebabnya Tuhan katakan, bersukacitalah, terimalah makarnya Tuhan dalam hidupmu. Dan sekarang sampai kita bertemu muka dengan dia. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya makari dan heretenya Tuhan, oh Tuhan selalu akan bersama dengan kami, ya, juga Tuhan agalio me akan tinggal terus bersama dengan kami, yaitu sukacita atau bersukacita, bergembira di dalam Tuhan senantiasa walaupun apa yang terjadi dalam kehidupan kami, karena Roh Kudus akan terus menguatkan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat malam, selamat kita beristirahat, tentunya bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap!